Mbak-mbak, mas-mas, selamat sore, salam sejahtera pada kita semuanya. Semuanya sehat nggih? Alhamdulillah sehat Ibu. Nah, terima kasih Mas Latif ya. Pada sore ini insya Allah kita akan bahas khusus evaluasi Kirkpatrick, nah agak dalam karena apa? Siapa tahu mas-mas dan mbak-mbak nanti ada mau jadi pemerhati pendidikan gitu ya, yang mungkin menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Nah, kemudian nanti kita masuk ke chapter selanjutnya, yakni memilih evaluasi program. Nah, kalau training jelas ya, kita bisa gunakan salah satunya Kirkpatrick, model Kirkpatrick. Nah, kemudian yang lain nanti kita bahas setelah ini. Saya share screen terkait dengan evaluasi Kirkpatrick ini ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Nanti Kirkpatrick itu ada level-levelnya ya. Insya Allah kita bahas level 3 dan level 4 agak dalam, karena level 1 dan level 2-nya kita bahas kilas, insya Allah relatif mudah ya gitu. Jadi nanti kita bahas dulu mulai dari konsep dari evaluasi Kirkpatrick yang dikhususkan untuk pelatihan. Nanti ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Kemudian nanti yang paling urgen ketika melakukan pelatihan adalah perubahan perilaku dan perubahan kinerja. Perubahan perilaku ada di level 3, kemudian perubahan kinerja ada di level 4, kemudian cara kita mendesainnya ya, gitu. Khususnya mendesain riset evaluasinya. Nah, insya Allah kita akan bahas hari ini. Mbak-mbak, mas-mas, ya kalau misalnya nanti di buku atau di yang kemarin model-model evaluasi insya Allah sudah ada untuk level 1 sampai 4, insya Allah akan kita perdalam. Jadi kalau misalnya kita melakukan training, itu mengevaluasinya menurut Kirkpatrick itu ada 4 level. Level 1 yakni reaksi, level kedua belajar, level ketiga impact, atau dampak, nomor keempat hasil. Nah, ketika nanti mas-mas dan mbak-mbak menyelenggarakan pelatihan, misalnya pelatihan guru atau pelatihan masyarakat. Nah, zaman sekarang itu kan teman-teman ada yang memiliki banyak waktu ya di rumah karena WFH. Kemudian seandainya kita lakukan training, misalnya ya, training gimana bisa memanfaatkan limbah dengan baik, misalnya ya, nanti ada level 1 reaksinya, pelatihannya itu senang tidak, instrukturnya senang enggak, pelatihan materinya itu bermanfaat atau tidak, itu ada di level 1 gitu. Jadi level 1 lebih ke menanyakan materinya, instrukturnya, kemudian jamnya cocok atau tidak, dan seterusnya itu di level 1. Ini bisa nanti ditanyakan atau dengan menggunakan angket bisa, dengan menggunakan wawancara bisa. Kemudian level 2, nah ini biasanya ketika ada pelatihan itu kan ada pretest dan post-test ya. Ketika pretest dan post-test ini kita mengevaluasi apakah transfer ilmu itu terjadi. Jadi misalnya selama proses pembelajaran atau selama proses pelatihan itu adakah peningkatan pengetahuan? Nah, peningkatan pengetahuan itu dijaring melalui tes. Jadi ada enggak perbedaan pengetahuan sebelum belajar dan setelah belajar? Sebelum training dan setelah training. Itu evaluasi Kirkpatrick untuk pelatihan level yang kedua. Nah, kemudian balik lagi, kita pakai contoh pelatihan, misalnya pelatihan kepada anggota masyarakat terkait dengan pemanfaatan limbah tadi ya, misalnya limbah rumah tangga, gimana nanti limbahnya itu dibikin kompos, dari kompos digunakan untuk menanam tanaman pangan. Kenapa tanaman pangan di masa pandemi ini banyak kan, banyak orang yang di PHK dan lain-lain, sehingga menurut pemerintah ya, yang perlu menjadi perhatian adalah ketahanan pangannya.
salah satu untuk bisa bertahan di masa pandemi adalah mandiri dari sisi pangan dengan memanfaatkan limbah alam sekitar untuk bertahan, ya, menanam sendiri dan seterusnya. Nah, itu kan ada perlu pelatihan. Nah, kemudian kalau pelatihannya itu, kalau tadi materinya manfaat enggak, seneng enggak, ada contoh-contoh khusus enggak misalnya. Nah, itu masih di reaksi. Kalau misalnya pelatihannya ngecamp, ya ngecamp itu diisolasi selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan di suatu tempat. Nah, apakah campnya atau kos-kosannya atau asramanya itu menyenangkan enggak? Makanannya gimana? Apakah panitia itu membantu peserta untuk melaksanakan tugas dengan baik? Itu masuk di reaction-nya. Tetapi ketika tadi pelatihannya itu bisa terserap dengan baik, kemudian bisa menambah wawasan, menambah pengetahuannya tentang apa saja, bisa materi kompos, materi tanam menanam, apa saja yang perlu dilakukan, kaitannya dengan pengelolaan hama dan penyakit, pemanenan, pengolahan. Nah, itu kan misalnya masuk di learning ini, di pembelajarannya. Itu masuk di level 2. Gitu. Nah, kemudian level 3-nya itu training itu apakah mengubah perilaku? Seperti contohnya, nah Mbak Novi habis dari pelatihan terkait tadi pemanfaatan limbah rumah tangga dan pengelolaan lahan sempit untuk menanam, pelatihannya itu. Apakah ketika Mbak Novi pulang dari pelatihan terus mengelola kompos, dari kompos itu kemudian digunakan untuk menanam tanaman, tanamannya kemudian diolah dalam rangka ketahanan pangan. Nah, itu apakah merubah perilaku seperti itu? Nah, kira-kira nih, nah kira-kira ada nggak pelatihan yang tidak merubah perilaku? Ada, Bu. Ada ya, ada. Nah, contohnya misal ya teman-teman itu dilatih untuk menulis karya ilmiah. Apakah setelah pulang terus rajin menulis? Belum tentu ya Mas Arma ya. Ya, Iya, Bu. Mbak Dwi Susanti, latihan pembelajaran menggunakan GeoGebra. Apakah nanti setelah pulang ketemu dengan murid langsung menerapkan GeoGebra untuk pembelajaran? Ya, belum Bu. tentu ya, belum Iya, tentu. belum tentu. Tadi saya tanya ke Mbak Novi, nah ikut pelatihan membuat kompos, ikut pelatihan menanam tanaman pangan, mengolah makanan, apakah pulang-pulang langsung merubah perilaku? Belum tentu, Bu. Tentu. Nah, idealnya sepulang dari pelatihan kan terus kalau ada limbah-limbah, nah itu kan kemudian dipisah ya, sampah plastik sama sampah yang bisa busuk yang bisa organik dan anorganik. Yang bisa busuk dijadikan kompos, kemudian komposnya digunakan menanam. Nah, namanya bisa macam-macam, bawang, brambang, kale, kemudian sawi, apalagi kubis dan lain-lain. Nah, tetangga saya ada yang banyak menanam gitu. Kemudian sirih, pokoknya sembarang makanan, tanaman dan obat ada. Nah, di situ kan benar-benar merubah perilaku gitu ya. Nah, setelah merubah perilaku kan ada resultnya tuh. Nah, misalnya resultnya apa? Ya, itu bisa performance, itu bisa selain merubah perilaku juga kaitannya dengan mempengaruhi kinerja. Contohnya, nah kinerja itu bisa tadi kaitannya dengan hasil. Apakah setelah pulang pelatihan kemudian menerapkan tadi menanam dengan memanfaatkan waktu luang, memanfaatkan barang bekas, memanfaatkan limbah-limbah untuk tanam-menanam, kira-kira nah, ada perubahan pengeluaran enggak kira-kira seandainya itu diterapkan?
Insya Allah ada, Bu. Insya Allah biasanya membeli daun bawang, daun seledri, kemudian nanti setelah punya tanaman sendiri, hematnya ternyata hematnya banyak ya teman-teman. Nah, selama pandemi ini saya mencoba melakukan project stem ya, nanam macam-macam di halaman rumah. Nah, ternyata juga bisa menghemat banyak hal. Nah, hematnya untuk apa? Nanti kita bisa menolong teman-teman yang terpapar. Nah, ngirimin apa, dan juga bisa dikelola dengan baik. Nah, kita bisa menabung ya. Seperti itu kan hasilnya. Ya. Halo Mas. Izin bertanya Bu sebelum lanjut. Siap, Nggih. Nah, kan tadi udah dipaparkan mengenai reaksi, Bu. Jadi kan dari reaksi itu peserta pelatih bisa saja menunjukkan reaksi positif maupun reaksi negatif, ya. Jadi misal kita melakukan evaluasi di level 1 dan dia didapatkan bahwa peserta itu memberikan reaksi negatif, maka kita juga perlu mengukur behavior. Sedangkan kan sudah menunjukkan reaksi negatif, jadi ada kemungkinan besar dia sudah tidak menunjukkan perubahan perilaku setelah pelatihan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, kadang-kadang itu performan itu tidak muncul sekaligus ya Mas. Tetapi kadang-kadang impact dan result itu muncul kalau kepepet. Mungkin kalau Mas Arma belum mengalami, nah alhamdulillah saya karena sudah jadi trainer lama, kemudian jadi guru juga lama. Contohnya gini, nah saya memaksa mahasiswa saya untuk menuliskan karya ilmiah, kemudian sampai dipublikasikan, termasuk di mata kuliah penulisan karya ilmiah ya. Ketika menulis karya ilmiah dengan saya arahkan ke project Mas. Jadi saya ajak mini riset, kemudian dari mini riset itu mulai ditulis dari abstrak, pendahuluan, kemudian nanti metode, dirancang instrumen yang bisa mungkin dilakukan dalam waktu singkat gitu ya, dikumpulkan datanya dalam waktu singkat, mini risetnya dilakukan seminggu, 2 minggu, paling lama sebulan. Nah, kemudian nanti dituliskan. Reaksinya banyak negatif, Mas. Ada malah yang maaf nih ya, sempat waktu masih awal-awal dulu lapor ke Kaprodi kalau tugas saya itu terlalu berat. Bu Heri memaksa kami ke lapangan sekali 2 kali ambil data. Nah, gitu-gitu dilaporkan ke Kaprodi. Di sini reaksinya kan negatif ya Mas Arma, nggak seneng dilaporkan dan seterusnya. Nah, tetapi kita tetap lakukan. Nah, mahasiswa sampai menghasilkan karya ilmiah. Nah, untuk bisa menghasilkan karya ilmiah itu kan mulai dari menuliskan judul dengan baik, kita bimbing abstraknya, kemudian sampai hasil, sampai gini. Nah, itu kan ada transfer, ini sudah terbukti, buktinya pakai portofolio, jadi bisa menghasilkan karya ilmiah. Nah, meskipun nanti nggak tahu merubah perilaku atau enggak, tetapi ketika nanti di resultnya itu nanti terpublish, nah masuk Sinta 2, nah sering saya di WA, Bu terima kasih ya dengan paksaan dalam tanda kutip dari Ibu, alhamdulillah saya bisa mendaftar yudisium. Nah, teman-teman saya nggak bisa daftar yudisium karena belum Sinta 2. Nah, gitu kan beliau, Mas-mas dan Mbak-mbak yang tadi ngeluh itu kan merasakan hasilnya ya, Mas. Ya, terus masalah impact. Nah, ini testimoni juga mahasiswa kami, tapi yang S3 yang satu merasa ya setelah dulu dipaksa-paksa sama Bu Heri pas mata kuliah pelatihan karya ilmiah, ternyata saya tuh menulis itu jadi itu loh Bu, jadi relatif mudah. Bikin abstrak, bikin gini. Nah, ternyata bikin karya ilmiah itu ternyata simple banget. Nah,
Tetapi itu dirasakan tidak sekaligus ya Mas. Jadi ketika kepepet, kemudian ilmunya baru keluar. Nah, itu kan merubah perilaku. Contoh ya, nah itu contoh Mas. Nah, contoh lain Mas. Nah, ini agak apa ya? Ini sederhana tetapi maaf menohok, termasuk menohok diri saya sendiri ya. Saya tuh apa? Dulu sempat bisa nyopir mobil ya. Tapi dulu pakai mobilnya keluarga gitu ya. Mobilnya adik saya, mobilnya orang tua gitu ya. Terus lama banget tidak pakai kendaraan, nggak pakai mobil, saya pakai motor ya. Ke sana kemari naik motor, ngantar jemput anak naik motor karena roda 4 nggak punya. Nah, alhamdulillah ada teman ya, nitip kendaraan. Ya. Kemudian itu apa? Saya hanya disuruh manasi dan lain-lain ya. Ya sudah saya lakukan ininya dan beli itu kuncinya dititip saya. Nah, mau dipakai aja loh Mbak, nggak apa-apa. Dari kan beli itu tinggal ke luar kota Luama gitu ya. Suatu saat nih Mas, nah reaksi itu kan ya saya biasa saja ya namanya dititipi kendaraan ya. Disuruh ini ya ini. Nah, tapi saya pernah belajar nyupir, tapi lama tidak saya terapkan. Jadi transfer ilmunya bisa ada level 2 ya. Transfer kemampuannya bisa. Nah, tetapi dari situ tidak merubah perilaku saya. Saya juga tidak terus nyupir mobil, enggak juga gitu. Nah, ini suatu saat ketika kepepet, motor saya dipinjam tetangga. Nah, kemudian sepeda saya itu gembos, Mas. Anak saya ini, Mas, salah makan. Nah, jadi ya namanya anak-anak ya. Kami kan sebelah rumah itu ada tanaman apa tuh? Markisa ya. Kon asem banget gitu. Nah, anak saya bikin jus sendiri ya, diminum sendiri. Ternyata perutnya nggak kuat sampai itu Mas, apa sakit perut, sakit mahnya itu sampai gulung-gulung Mas. Saya cari pinjaman motor ke tetangga itu pada itu sepi kuncian rumahnya nggak tahu kemana. Dulu kami itu satu kampung hanya 8 rumah dulu tahun 2000 sekian. Sekarang sudah penuh ya. Saya tuh keliling kampung nyari pinjaman motor pada tutup itu, rumahnya pada kuncian. Terus ada sepeda tetangga di depan rumah, ya saya kira boleh dipinjam, nah karena kepepet, tetapi dikunci, ya nggak bisa make. Nah di rumah hanya ada motor, hanya ada mobil punya teman yang nitip itu. Nah kebetulan garasinya besar, garasi kami besar. Nah kami belum kami ada titipan itu. Nah kemudian terpaksalah ini Mas, ya Allah, kalau inget itu. Saya berani ngeluarin dari garasi, anak saya gendong, saya masukkan mobil, ke rumah sakit, ke gawat darurat, pulang lagi, kemudian saya kembalikan mobilnya ke tempat semula. Dari situ alhamdulillah ternyata training-training yang dulu, yang ketika latihan-latihan naik mobil itu berguna, ternyata bisa merubah perilaku. Nah, saya bisa menolong orang lah dengan menggunakan kendaraan itu. Dan setelah itu Mas, nah daripada setiap hari manasin cuma menghabiskan bensin saja, nah akhirnya teman saya tuh bilang, nah, "Mbok nek manasin ki dibawa ke kampus saja," gitu. Nah, itu kan akhirnya merubah performan ya, mempengaruhi performan ya, result. Jadi dengan naik mobil saya bisa ngangkut macam-macam, tidak ngelangsiri ya, kalau bawa 1-2 anak kan tidak usah bolak-balik, jadi saya angkut sekaligus menghemat macam-macam ya, menghemat waktu. Kemudian kalau belanja banyak tidak usah nge-Grab, nah, atau tidak usah nyewa taksi, tapi saya sambil manasi, sambil ini ya, sambil ini. Nah, jadi di sini performanya, keterampilannya itu menghemat waktu dan menghemat biaya. Jadi resultnya di situ. Nah, jadi di sini untuk impact sama result,
Nah, apalagi terkait dengan keterampilan, kadang-kadang kita menggunakannya itu kalau kepepet keluarnya ya Mas. Nah, ya makanya evaluasi level 3 dan level 4 ini kadang susah di-assess gitu ya Mas Arma gitu. Sama juga tadi saya tanya Mbak Hanifah, ketika habis pelatihan pakai GeoGebra, itu belum tentu langsung pulang langsung digunakan. Nah, tetapi ketika nanti materinya grafik dan fungsi, apalagi Mbak Hanifah diminta bikin soalnya terkait dengan grafik fungsi, Mbak Hanifah akan ingat, oh dulu kan belajar GeoGebra, gambar bagus kan pakai GeoGebra. Nah, di sini kan baru merubah perilaku karena dibutuhkan. Hasilnya apa? Oh, bikin soal dapat uang transport. Nah, atau bikin soal dapat gaji, atau dengan tidak menggambar sendiri, hemat waktu. Nah, hemat waktu dapat tambahan gaji itu masuk di level 4. Nah, semacam itu. Tergambar jelas atau masih perlu contoh Mas Arma? Jelas, Bu. Kita ke next slide ya. Dari contohnya jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, makasih. Ada teman-teman yang lain yang mau tanya terkait dengan leveling, level 1 reaksi. Nah, senang tidak dengan pelatihan, dengan programnya, kalau itu programnya. Senang tidak partisipan dengan programnya. Kemudian apakah programnya itu menaikkan pengetahuan, ada transfer ilmu, nah itu masuk di learning, merubah Oh, saya perilaku. lanjut. Oke, Saya lanjut silakan. pertanyaannya, Mbak. Silakan. Saya lanjut pertanyaannya, Bu, dari jawabannya Ibu tadi. Oh, berarti jadi setelah kita melakukan pelatihan itu, kita melakukan penilaian behaviornya dengan observasi atau gimana, Bu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya Mas Arma kita simpan, kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya ya. Oh ya, makasih, Bu. Ya. Kalau reaksi tadi bisa wawancara, bisa angket, kemudian learning, bisa pretest, bisa post-test. Nah, kemudian kita masuk ke level 3 dan level 4 ya. Seperti tadi sudah kita bahas, level 3 dan level 4 susah dilakukan ya. Karena ya meskipun ini ya susah dilakukan, tetapi kadang-kadang kita tuh mau tahu benar-benar merubah perilaku enggak, merubah performa enggak, jangan-jangan setelah ada pelatihan tidak bisa meningkatkan apa-apa. Nah, jadi di sini level 3 dan level 4 tuh sesuatu yang perlu dilakukan, tapi sulit gitu ya. Ya, karena perilaku ini ya selain susah diukur juga belum tentu setelah pelatihan itu diterapkan gitu. Terus apakah sampai mempengaruhi kinerja, bisa ini apa? Menghemat waktu, menghemat macam-macam. Nah, ini nanti masuk di level 4 gitu ya. Dan kadang-kadang juga gini, yang punya gawe nih, yang punya program, nah tidak ingin mengamati terlalu jauh ya. Pokoknya saya mau melakukan pelatihan karya ilmiah saja, saya mau melakukan pelatihan GeoGebra saja, saya yang penting ngasih ilmu kepada masyarakat, entah ilmunya bagaimana mengelola sampah atau apa itu diterapkan apa enggak, tidak tahu. Nah, kadang ada yang seperti itu. Nah, tetapi kita kalau nanti seandainya diposisikan pada posisi yang punya gawe seperti itu, yang punya program. Nah, kita tahu kan kelemahan dan kelebihan program kegiatan, makanya kita berharap tidak hanya melakukan pelatihan saja, tapi meyakinkan kita selaku pendidik gitu ya, meyakinkan apakah ilmu kita itu bermanfaat enggak. Kalau bermanfaat nanti kita improve di bagian apa. Kalau tidak bermanfaat ya kita ganti dengan kebijakan atau program lain yang lebih bermanfaat seperti itu. Contohnya sekarang, ketika kita melatih apa? Misalnya kemampuan jahit menjahit ya. Sekarang jahit menjahit itu malah mahal ya Mbak ya. Menjahitkan itu malah mahal, tetapi yang murah malah beli jadi. Tetapi mungkin nanti kalau mau mengadakan
Nggih, terima kasih Pak. Matur nuwun nggih Pak. Terima kasih. Kalau kita melakukan pelatihan sekarang malah pelatihan yang laku tuh MUA ya Mbak Hanifah ya. Ya, kalau baju kan malah boros kita jahitin dan lain-lain boros. Jadi orang lebih suka beli dan lebih murah dan lain-lain. Tetapi ketika kita MUA, nah hasilnya malah justru siapa tahu lebih banyak ya Mbak ya. Nah, pertama kalau dilihat dari tadi analisis level 4 level tadi training, apakah seneng? Pasti ini ya peserta kalau ikut MUA seneng ya, apalagi nanti paletnya dipinjemin gitu ya. Mbak Nifa senyum-senyum nih sudah pernah ikut ya. Mas Arma, palet itu kan kalau merias wajah kan dianggap melukis ya Mas. Makanya kosmetiknya itu sering disebut palet ya, Mas Irfan sama Mas Arma. Nanti bingung palet itu apa gitu ya. Beneran Jadi, bingung Bu awalnya. ya, jadi alat lukisnya itu disebut palet, ya, alat kosmetiknya itu disebut palet. Nah sekarang tuh banyak pelatihan, nah termasuk paletnya itu dipinjemin karena ini ya ngendorse juga. Nah banyak seperti itu. Nah kemudian level 1 senang tidak. Nah, level 2, nah ada sudah setelah itu, sebelum sama setelah itu bisa nggak kelihatan ininya, kelihatan pengetahuannya, bisa ditanyai, bisa praktek. Nah, kemudian ketiga perubahan perilaku. Siapa tahu setelah pelatihan kalau kemana-mana sering dandan kan jadi cantik gitu ya Mbak Foni ya. Mbak Foni nggak kelihatan wajahnya, jadi senyum apa enggak Mbak Foni ya. Ya Bu. Oke, nah setelah itu apakah mempengaruhi performan? Oh, karena dandannya bagus. Nah, tetangga wisuda, kemudian diminta dandanin. Diminta dandanin kan ada ganti ganti waktu, ganti ongkos, ganti beli kosmetik. Kemudian ada uang lelah. Nah, uang lelahnya itu mempengaruhi performan, jadi mempengaruhi ada sesuatu yang dihasilkan di situ dari sisi pelatihan. Nah, seperti itu juga bisa dilihat dari level 3 dan level 4. Tapi memang gini, ya susah mengetahui ada perubahan perilaku atau enggak. Makanya tadi Mas Arma betul. Nah, perilaku atau performan itu pakai apa gitu ya. Jadi kalau perubahan perilaku itu ya tentu saja nanti dilihat sesuai dengan tujuan pelatihan. Pelatihan itu melatihkan kompetensi apa. Contohnya pelatihan menggunakan bahasa Inggris. Nah, maaf Mas-mas Mbak-mbak waktu mau S2 ataupun Mbak-mbak dan Mas-mas yang S2-nya pakai LPDP kan ada camp bahasa Inggris ya. Itu Bu yang afirmasi Bu. Ya oke, untuk yang afirmasi. Nah, terus ketika nanti ada pelatihan bahasa Inggris itu kan seneng nggak pelatihannya? Kemudian itu kan masih level 1. Level 2, ada nggak peningkatan skor TOEFL? Kan level 2 ya. Kemudian level 3. Nah, apakah ketika sudah menguasai skor TOEFL tertentu, misalkan 500, nah setelah itu kalau misalnya membaca bahasa Inggris, membaca referensi-referensi bahasa Inggris tidak kesulitan lagi. Itu kan mempengaruhi perubahan perilaku. Kemudian perubahan performan. Nah, ketika sudah selesai pelatihan bisa nge-MC. Nah, misalnya ada tambahan keterampilan bisa nge-MC in English. Nah, di situ kan masuk di level 4. Jadi nanti perilaku apa yang berubah untuk level 3. Nah, dipastikan sesuai dengan tujuan pelatihan. Dan kita perlu melihat juga dokumen pelatihan. Nah, apa ya yang akan dicapai dari pelatihan ini? Oh, bisa meningkatkan ini, itu. Kalau mahasiswa LPDP di camp pelatihan bahasa Inggrisnya bisa meningkatkan ini, itu. Kemudian ada yang dikumpulkan di itu Mbak, yang mahasiswa LPDP suka dikumpulkan di Sawangan, angkatan kesekian ada pelatihan. Nah, di situ kan sebenarnya ada capaian tertentu ya, ada kompetensi tertentu yang dicapai. Iya Betul Bu, ya? TK Bu.
Oh, Iya, PK, betul, PK ya. Nah, jadi di sini tuh harapannya ada perilaku yang berubah. Setelah ikut PK nanti jadi lebih cinta tanah air. Nah, punya keinginan untuk ini itu, punya keinginan untuk mengembalikan apa yang sudah dikasih negara kita kepada negara kita lagi. Nah, seterusnya. Nah, itu kan masuk di perubahan perilaku. Nah, ini contohnya pelatihan pengadaan barang setelah berubah perilakunya, bisa menyusun, bisa merencanakan kegiatan, bisa mengelola, bisa melaksanakan kontrak gitu ya. Kalau pelatihan bahasa Inggris, pelatihan macam-macam tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian bagaimana cara mengukur perubahan? Yang pertama mengukur perubahan. Nah, ini pertanyaannya Mas Arma. Mulai kita jawab di sini ya Mas Arma. Cara pertama refleksi diri ya. Coba misalnya setelah mengikuti pelatihan kegiatan pembelajaran, apakah Bapak Ibu guru menerapkan atau adakah perilaku yang berubah dalam diri, dalam kaitannya pembelajaran, misalnya lebih berusaha mengaktifkan siswa, kemudian melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dengan baik, dan seterusnya. Itu refleksi diri seperti itu. Kalau tadi pelatihannya terkait dengan MUA, nah perubahan perilaku apa setelah pelatihan atau training makeup artist? Oh, saya jadi lebih cantik gitu, lebih glowing gitu ya, Mbak Poni ya. Nah, kemudian apakah ada perubahan perilaku jangka panjang? Seperti itu bisa dilaksanakan 1 bulan setelah pelatihan masih bisa menerapkan. 2 bulan setelah pelatihan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Jadi perubahan perilakunya jangka panjang atau tidak. Nah, kaitannya dengan contoh yang saya pribadi tadi, pelatihan nyetir mobil gitu, mengendarai kendaraan. Alhamdulillah setelah peristiwa itu perubahan perilaku, saya setiap hari sekarang bisa nyupir, Mas. Alhamdulillah, Mas Arma. Bahkan sudah berani nyupir sehari 8 jam, Mas. Jadi, nah itu kan perubahan perilaku ya, gitu. Dan jangka panjang peristiwanya saya terpaksa dalam tanda kutip itu 2009. Sekarang berarti sudah berapa? 12 tahun ya. 12 tahun merubah perilaku saya ya. Jadi bisa training, kemudian terpepet oleh keadaan, ternyata bisa merubah perilaku jangka panjang saya. Nah, itu kaitannya dengan training ya. Level 3 terjawab ya Mas Arma ya. Perubahan aktivitas pekerjaan itu dengan bisa refleksi diri, bisa atasan yang menilai, atau bisa partner kerja. Nah, itu diamati dengan observasi atau dengan refleksi diri. Ya. Terjawab ya Mas Arma ya, level 3. Mas Arma nge-lag ya. Nggak ada suara Mas Arma. Halo Bu. Ya udah nih. Terjawab ya. Iya Bu, alhamdulillah. Ya. Ini, nah kita masuk khusus ke refleksi diri. Nah, refleksi bisa dilakukan pada akhir kegiatan ya. Nah, ketika kemudian tadi waktu-waktu tertentu tadi. Nah, dan tentu saja refleksinya tadi dicocokkan antara rencana tindakan dengan yang telah dilakukan. Contohnya gini. Setelah selesai pelatihan, saya akan 1. Melatih orang lain, 2. Begini, 3, begini, dan seterusnya. Nah, itu refleksi diri. Jadi, ada nggak kecocokan antara rencana tindakan dengan yang telah dilakukan? Sepulang dari pelatihan ini, saya
bisa ini, bulan pertama ini, bulan kedua ini, bulan ketiga ini. Yang agak terstruktur tadi yang pelatihan pengelolaan limbah rumah tangga. Bulan pertama saya bisa menghasilkan kompos. Bulan kedua saya sudah bisa mengelola benih. Bulan keempat saya sudah bisa memanen daun-daunan. Bulan ke-6 saya sudah bisa berbagi panenan saya kepada tetangga, baik itu berbagi beneran atau jualan. Nah, semacam itu nanti dicocokkan. Apakah sepulang dengan pelatihan itu bulan pertama memang benar-benar saya sudah menghasilkan kompos. Nah, itu bisa nanti bisa dengan wawancara, bisa dengan penilaian diri. Kalau penilaian diri biasanya diikuti bukti portofolio. Ini kurang T, bukti portofolio. Oh, saya punya ini loh, keranjang-keranjang sampah. Ini kompos hari pertama, kompos hari kedua, sampai kompos ke hari ke-21 sudah bisa ditanami. Nah, kemudian setelah itu saya gunakan untuk membuat seed ya, menanam seedling ya, membuat benih-benih ini seperti itu. Nah, itu dengan bukti portofolionya. Nanti bisa pula dengan observasi semacam itu. Jadi memang ada rencana tindak lanjut dan dari rencana tindak lanjut bisa diamati oleh diri sendiri. Kalau diri sendiri ada bukti portofolionya, kalau observasi nanti observer yang akan ngecek apakah benar-benar tindakan-tindakannya tadi benar-benar dilakukan gitu. Kemudian juga perubahan aktivitas ini ya bisa 3-6 bulan setelah pelatihan ya. Dan kadang-kadang kita perlu tahu seperti apa ya kebiasaan yang dilakukan sebelum pelatihan. Apakah mengelola sampah itu sudah dilakukan sebelum pelatihan? Ataukah kebiasaan apa yang dilakukan setelah pelatihan ini? Ada yang berbeda enggak dengan sebelum pelatihan? Ini bisa dari sisi proses pembelajaran, bisa kalau nanti terkait dengan pelatihan resepsionis yang ramah, resepsionis yang melayani, nah apakah lebih ramah dan seterusnya. Masuk di sini perubahan aktivitas pekerjaan. Gitu. Nah, kemudian juga bisa nanti perubahan perilakunya dilihat jangka panjang ya. Apakah setelah 1 tahun lebih itu tetap seperti itu, jangan-jangan maaf ya, istilahnya hangat-hangat tai ayam gitu ya. Jadi ketika 3 bulan pertama saja punya mengelola sampah dengan baik, kemudian nanti setelah 1 tahun juga lupa. Nah, atau ketika menggunakan GeoGebra pas awal-awal saja, pas hangat-hangat, tahun depan sudah lupa, misalnya semacam itu ya. Enggak kok Bu, enggak lupa, tapi saya ngupdate, enggak cuma pakai GeoGebra, tapi saya bikin software sendiri. Nah, oke, kalau gitu bagus ya. Gitu ya. Jadi peningkatannya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Nah, kemudian untuk level 4 ini mengukur hasil. Nah, itu peningkatan kinerja ya, lebih efisien, lebih hemat, menghasilkan sesuatu lebih berkualitas. Nah, kalau pembelajaran siswanya menjadi lebih pinter gitu ya. Ada dulu kasus bagaimana mengelola skor-skor siswa. Jadi setelah ada pelatihan itu, skor siswa dianalisis. Bagian mana siswa yang lemah dielaborasi, diberi remedi. Remedinya pembelajaran remedi, bukan tes remedi. Kemudian setelah remedi, nah dites lagi sampai diyakinkan no child left behind. Jadi tidak ada siswa yang ketinggalan dalam menguasai suatu kompetensi. Akhirnya ketika ujian nasional, semua siswanya skornya di atas 75. Nah, itu salah satu contoh penerapan pelatihan yang dilaksanakan teman-teman guru. Contohnya SMP 1 Banguntapan, SMP 1 Jedes, SMP 1 Bantul. Nah, semacam itu yang setahu kami dulu diterapkan ya. Jadi proses nilai-nilai ulangan harian ataupun nilai hasil tryout itu dimanfaatkan untuk
meningkatkan kompetensi. Nah, itu tentu saja dulu-dulunya pasti melalui suatu proses pelatihan ya, gitu. Kemudian yang diukur apa saja ya, kalau untuk level 4 hasil akhir setelah kembali bekerja, nah bisa juga kenaikan produksi, penurunan biaya. Nah tadi dengan pelatihan kompos tadi atau pelatihan STEM, ternyata rumah-rumah bisa mempunyai tanaman sendiri, sehingga kualitas hidupnya kalau dulu cari sayur-sayuran harus beli, sekarang tidak beli, kan penurunan biaya. Sayur-sayurnya dulu, kalau dulu kan beli kan masih ada pestisidanya, sekarang dikelola sendiri menjadi apa tuh istilahnya? Sayuran hidro yang tidak pakai pestisida itu apa namanya? Organik, Bu. Betul. Hidroponik. Organik ya. Menjadi sayuran organik. Kalau ada ulat-ulat disemprotnya pakai bawang dan cabai, misalnya seperti itu. Nah, itu kan peningkatan kualitas yang dimakan. Kayak kenaikan keuntungan. Dengan nanam-nanam sendiri bisa dibagi ke tetangga, bisa dijual ke sebelah rumah. Nah, itu kan kenaikan keuntungan. Mengukur kinerja sebelum dan setelah pelatihan itu pasti. Jadi sebelum pelatihan, kebiasaan guru ini memperoleh nilai UN sekian. Setelah ada pelatihan, nilai UN-nya sekian. Nah, dulu gambaran pas masih ada UN-nya ya, sekarang UN nggak ada lagi. Nanti kita cari benchmark yang lainnya. Bisa juga membandingkan keuntungan sebelum dan setelah. Keuntungan itu tidak harus berupa uang ya, tetapi bisa efisiensi waktu. Nah, dulu ketika saya ngangkutin saudara-saudara, nah sebelum ada pelatihan kendaraan bermotor, nah saya balik ke sekolah beberapa kali. Nah, setelah saya bisa punya keterampilan mengendarai kendaraan sendiri, nah saya bisa sekaligus hemat waktu, hemat biaya dan seterusnya. Jadi di sini keuntungan bisa berupa uang, bisa berupa waktu, bisa berupa kualitas ya, seperti itu. Kemudian untuk indikator kinerja, nah bisa dilihat dari kurikulum pelatihan ya. Memang apa yang sebenarnya ingin ditingkatkan pada pelatihan tersebut ya. Kemudian yang ditingkatkan pada pelatihan tersebut itu benar-benar harus menggunakan variabel yang terukur. Terukurnya tadi waktunya sekian menit itu kelihatan. Dulu uang yang dibelanjakan berapa. Nah, kalau sekarang berapa, nah itu kan ada indikatornya. Itu untuk evaluasi level 4. Nah, ini juga contohnya pelatihan manajemen kepemimpinan. Apakah setelah melakukan kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan itu bisa lebih mengelola teman-teman ya, teman-teman kerja, memimpinnya menjadi lebih baik. Nah, kemudian prestasi lembaga juga menjadi lebih baik. Apakah seluruh staf terpengaruh menjadi lebih baik gitu ya. Kadang-kadang kalau pengaruh baik itu kadang-kadang susah ya Mbak Dwi ya. Kalau pengaruh buruk sih gampang ya, gitu. Ya, Bu. Pengaruh baik itu kok nularnya susah ya. Ya. Tetapi meskipun nularnya susah itu, tetapi paling tidak kita bisa berusahalah ya, bisa mempengaruhi lebih baik gitu ya. Kemudian nanti untuk pendekatan riset evaluasinya, nah nanti sebenarnya ada irisan nanti dengan bab yang datang, tapi kita singgung dulu. Jadi kita bisa menggunakan data kualitatif, nanti semua data-data itu dalam bentuk fenomena atau cerita, yang intinya menceritakan ada peningkatan kualitas sebelum dan sesudah. Kita juga bisa menggunakan data kuantitatif dan memang benar-benar ada ini ya, ada bilangannya bahwa ada peningkatan sebelum dan sesudah gitu ya. Kemudian bisa kita gabungkan cara 1 dan 2 yakni dengan
mixed method gitu ya. Jadi sebelumnya indikatornya seperti apa, setelah indikator seperti apa, itu kalau pakai desain evaluasi ini, pre, post, single group design. Kita juga bisa menggunakan pre, post, nanti ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol gitu ya. Jadi yang dilatih seperti apa, itu diamati indikator-indikatornya apa saja yang mau diamati. Kemudian kelompok kontrolnya yang tidak dilatih seperti apa, itu ada yang diukur gitu ya. Kemudian nanti untuk pengukuran nanti ada chapter khusus ya, menyusun instrumen. Insya Allah kita bahas dari jadi tujuan, kemudian nanti di breakdown menjadi indikator-indikator ketercapaian tujuan. Ini mirip seperti mata kuliah assessment ya. Tujuan pembelajaran apa, kita rumuskan dalam indikator-indikator gitu. Kemudian ini contohnya. Nah, kita mau meningkatkan kemampuan titik-titik. Kemudian dari kemampuan itu bisa persiapannya, usulannya, mengelolanya, kemudian melaksanakan kontraknya itu seperti apa. Gitu. Kemudian ketika merumuskan perubahan indikator perilaku, itu sama ya, subindikator untuk merencanakan seperti apa. Mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, kemudian kategori apa, pelatihan apa yang terkait dengan hal tersebut, apakah barang, jasa, dan lain-lain. Ini hanya contoh, nanti bisa diubah ke konteks yang lain, ya gitu. Nah, kemudian menyusun indikator berdasarkan barang dan jasa ya. Jadi ada subindikator. Jadi intinya kalau misalnya indikatornya apa, subindikatornya apa, nanti kita breakdown dari situ. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi kebutuhan misalnya ya dari self assessment atau atasan langsung ya. Ketika tadi bisa mengidentifikasi tadinya ketika sebelum sama setelah itu bisa nggak mengidentifikasi kebutuhan barang, bisa menggunakan skala Likert 1-5 boleh, 1-10 juga boleh ya. Kemudian bisa juga pakai wawancara. Kalau dulu sebelum pelatihan apakah bisa mengidentifikasi kebutuhan? Apakah setelah pelatihan sekarang sudah bisa ya mengidentifikasi kebutuhan semacam itu ya. Itu contoh untuk mengakses ya bagaimana kemampuan mengidentifikasi kebutuhan. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan kualitatif ya, jadi mulai dari rencana itu meliputi kendala, materi yang diperoleh, kemudian materi yang diterapkan, ada perubahan apa mengatasi kendala tersebut. Nah, ini contoh breakdown menjadi dari indikator merencanakan menjadi butir-butir gitu ya. Kemudian tentu saja ketika melakukan evaluasi level 3 dan 4, nah tentu saja kita perlu mengidentifikasi pelatihan yang dilaksanakan itu pelatihan apa. Kemudian kita harus tanya kepada pengelolanya bagaimana mengidentifikasi tujuan pelatihan itu. Nah, dampak atau hasil yang pengen diperoleh itu seperti apa. Kemudian kita mendesain risetnya, apakah nanti pakai kelompok single group atau two group ya. Single group ini bisa pakai desain evaluasi, bisa juga nanti pakai desain timeline. Jadi diamati dari waktu ke waktu. Kemudian juga kita bisa mengukur kondisi awal, pre, kemudian bisa mengukur kondisi akhir, post gitu ya. Kalau misalnya level 3 ya perilaku, kalau level 4 ya kinerjanya. Nah, kemudian nanti setelah melakukan pelatihan, kita juga tentunya pasti ya, ketika pelatihan tidak lupa mengevaluasi level 1 dan level 2 juga, kemudian kita mengevaluasi level 3 dan level 4 dengan memperhatikan waktu, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, kemudian berhasil atau tidak kita bisa melihat signifikansi antara sebelum dan sesudah atau kelompok kontrol dan eksperimen baik ya
untuk level 3 perubahan perilaku ataupun level 4 perubahan kinerja semacam itu. Nah, kemudian ketika tadi kita membahas evaluasi kan tidak terlepas dengan kriteria keberhasilannya. Ada enggak peningkatan kemampuan yang ditunjukkan? Contohnya ya, kriteria keberhasilan ini nanti kita lihat apakah ada benefit keuntungan. Keuntungan itu kalau diuangkan apakah sama atau melebihi dari biaya pelatihan yang diperlukan. Nah, itu salah satu kriteria keberhasilannya seperti itu. Ada enggak perkembangan sebelum pelatihan dan setelah pelatihan? Nah, bisa seperti itu juga. Jadi keuntungan bisa nanti dilihat dari hasil, kemudian dengan biaya, seperti itu. Dan sekali lagi, ya analisisnya tadi bisa kuantitatif, kualitatif, kuantitatif, dan campuran ya. Kalau untuk data kualitatif nanti ini kita pakai macam-macam cara yang intinya mereduksi, klasifikasi, dan penyimpulan, pakai macam-macam cara, baik itu Criswell, Miles, and Huberman, ya ini bahasa Jerman katanya, jadi dibaca Huberman. Nah, kemudian ada Bogdan and Bigland. Nah, ini bisa nanti dipilih salah satu. Insya Allah nanti kita bahas khusus di riset riset evaluasi yang kualitatif. Nah, beberapa pertemuan ke depan gitu. Ini contohnya. Nah, kita menggunakan beberapa sumber data dari atasan, sejawat, pengguna. Nah, Pak X ini ada perubahan kinerja dalam menjalankan tugas, khususnya misalnya, nah tugas Pak X ini terkait apa? Apakah tadi di pengadaan barang dan jasa, di pendidikan, di layanan konsumen, di jadi guru, dan seterusnya perubahannya itu seperti apa? Ini contohnya, sebelum itu merencanakannya yang biru, nah setelah yang merah. Nah, kemudian pada melaksanakan kok ada nyanyian. Nah, sebelum dan setelah sama, jadi lagunya itu aku masih seperti yang dulu. Nah, ini berarti tidak ada keefektifan ya, atau pelatihannya tidak efektif karena tidak bisa merubah perilaku. Nah, seperti itu bisa diceritakan. Ini hanya contoh ya, yang chart di sini hanya contohnya. Bisa juga nanti kita pakai dilaporkan setiap individu. Nah, kemudian komponen-komponen yang merencanakan, melaksanakan, serah terima. Nah, kemudian nanti pakai itu jaring laba-laba. Nah, kalau poin-poinnya yang atau indikatornya yang diamati makin banyak, nanti jaring laba-labanya jadi makin bagus. Nah, kemudian nanti bisa juga menggunakan analisis ya. Beda rata gitu, analisis uji T, uji Z, kemudian ada analisis varians, bisa juga pakai analisis covariance kalau memperhatikan ini ya, covariatnya apa. Jadi yang mempengaruhi itu dikontrol oleh variabel tertentunya itu namanya covariat gitu. Insya Allah Mas-Mas dan Mbak-Mbak, insya Allah nanti kita bahas di pas analisis data gitu ya. Kemudian nanti ada interpretasi ya. Jadi keberhasilan program itu, ya programnya itu berhasil atau tidak. Dan kata kuncinya, kalau program itu nanti ada yang jalan terus, ada revisi, modifikasi atau dihentikan, kemudian nanti kita sebagai evaluator bisa tidak memberikan masukan atau perbaikan, nah, semacam itu ya. Adakah pertanyaan sampai di sini terkait dengan ini materi pendalaman ya? Karena kemarin ada yang Mas-Mas dan Mbak-Mbak yang pengen tahu khusus tentang Kirkpatrick ya. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Silahkan Mas Irfan ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Jadi saya ingin bertanya, Bu. Nah, jika suatu program setelah dievaluasi, ternyata peserta program tersebut hanya sampai level 2 saja, Bu. Tidak sampai mengubah perilakunya, tidak sampai ke meningkatkan kinerjanya, Bu. Apakah suatu program itu dianggap gagal, Bu? Dan tidak pantas untuk dilakukan kembali, Bu? Oke, misalnya Mas, Misalnya sih
Oh ya, boleh Bu. Mas Latif nih, nah itu kan punya pengetahuan tadi ya yang sudah saja kebetulan tetangga-tetangganya itu kok banyak yang di PHK. Misalnya loh Mas, naudzubillah min dzalik, ini contoh saja. Terus waktunya itu banyak, tetangga-tetangga itu punya banyak waktu karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Nah, kemudian Mas Latif memberikan pelatihan atau mengajak, ayo kita memanfaatkan yang ada, kemudian paling tidak kita bisa menghidupi diri sendiri. Nah, semacam ini nanti kalau bisa dijual dan seterusnya. Mas Irfan sudah mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga, kemudian memodali dalam tanda kutip, memberikan apa? Membelikan tempat-tempat untuk wadah kompos, memberikan tempat-tempat untuk menanam polybag, memberikan benih-benih. Nah, sekarang pertanyaannya ya, dari lubuk hati terdalam, melihat masyarakat seperti itu, sementara kebutuhan makan setiap hari dan belum terpenuhi dengan baik, yang Mas Irfan lakukan itu pengen nggak sebenarnya dari dasar hati sampai yang Mas Irfan lakukan itu paling tidak menolong diri mereka sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, paling tidak makan nggak belilah gitu. Mau Pastinya, Bu. nggak harapannya mau dilakukan? Harapannya begitu, Bu. Ya, harapannya begitu. Seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya setiap program itu pasti ada rencana yang dalam yang bisa digunakan untuk meningkatkan macam-macam. Meningkatkan itu bisa meningkatkan kualitas SDM, bisa meningkatkan kemampuan atau menurunkan kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan, bisa menghemat bahan bakar dan seterusnya seperti SDG ya Mas ya, yang Sustainable Goal Development itu loh, yang sering dibicarakan oleh Sustainable Development Goals, Bu. ya, itu maksudnya ya, seperti itu ya. Jadi harapannya itu kan kita bisa meningkatkan apa yang ada di masyarakat itu dengan macam-macam arah ya, gitu. Kaitannya coba, nah tetangga-tetangga misalnya Mbak Dwi, tetangga-tetangga sebelahnya itu remaja-remaja putri banyak. Nah, kok pada itu cara penampilannya itu kan sudah bagus-bagus, tapi kan bisa dibuat lebih bagus lagi. Gimana bisa menata baju dengan baik, bisa merias diri dengan baik, kemudian kalau bisa nanti merias orang dengan baik. Nah, itu kan dampaknya bukan hanya diri sendiri ya, Mbak. Nah, tetapi juga membawa dampak ke kemaslahatan seperti nanti ya kalau di Jawa itu kan ada apa ya, ajining rogo mergo busono. Nah, jadi kita tuh kadang-kadang dihargai karena penampilan kita. Kita jangan sampai direndahkan karena tampilan kita buruk. Nah, harapannya Mbak Dwi ingin melatihkan bagaimana berkepribadian dengan apa-apa yang dimiliki untuk dioptimalkan. Nah, kalau pakai sepatu ya yang matching, nah punya sepatu hitam ya nanti apa ya, bajunya apa, jangan sampai bajunya hitam, sepatunya merah. Nah, itu kan sebenarnya ada tata caranya ya, semacam itu. Ada apa namanya, caranya. Kemudian kalau misalnya nanti kalau takziah nggak boleh pakai baju merah. Nah, semacam itu kadang-kadang tidak semua orang sekarang itu tahu cara cara makan yang benar. Nah, harus pakai tangan kanan, baca doa dulu, nggak boleh makan sambil berdiri, dan seterusnya. Itu ada etikanya. Dulu kalau misalnya pas zaman kami itu ada itu loh Mas, kursus khusus berapa pekan kaitannya dengan semacam itu. Nah, dan ternyata juga bisa merubah perilaku kita ketika kita berhadapan dengan banyak orang tidak terlalu grogi gitu ya. Apa yang mesti kita lakukan. Nah, dan ini pelatihan-pelatihan semacam itu kan kita berharap diterapkan ya, bisa merubah ya, merubah teman-teman kita, merubah diri kita sendiri ke arah yang lebih baik. Nah, seandainya itu tidak dilakukan, nah,
apa yang mesti ini ya Mas, mesti dilakukan kaitannya dengan evaluasi. Terkait dengan ini Mas, terkait dengan program. Nah, kadang-kadang sebelum dilakukan itu harus ada contoh dulu Mas. Contoh ya, ini pengalaman diri sendiri. Dulu kami itu ya karena masih di dusun, kemudian ya tetangga-tetangga kami itu apa ya belum banyak pengetahuan tentang tanam menanam gitu. Alhamdulillah ada 2 dari kami, nah salah satunya saya itu senang dengan tanam menanam. Pagernya itu kami tanami daun singkong dan rapi, kita buat rapi gitu. Kemudian pot-pot polybag itu kita tanami dengan bayam, cabai, kemudian ada sawi, ada wortel, bukan wortel, loncang seledri. Kalau wortel sudah nyoba tapi nggak hidup. Ada labu dan seterusnya. Nah, ketika kami berhasil, tetangga-tetangga sudah melirik terus bilang gini, melirik dalam tanda kutip ya, melirik yang baik. Mbak, aku diajari ya caranya, aku ditulari, aku dikasih benihnya. Nah, alhamdulillah itu kan pelatihan tidak secara resmi. Jadi ada contohnya. Nah, kemudian ketika kita melakukan pelatihan itu pertama ada contoh ya Mas, saya mau menggarisbawahi itu. Yang kedua kita yakinkan ada benefitnya. Makanya ketika kita mengajari menanam itu tidak hanya menanam juga, tetapi mengolahnya Mas, sampai mengolah makanannya juga. Dengan daun bawang yang melimpah, dengan seledri yang melimpah, itu kita apakan? Oh ternyata kita bisa bikin bakwan yang begini loh, tidak harus pakai ini. Nah itu ternyata bisa. Kemudian yang kedua, labu. Nah labu itu melimpah ya. Ini sudah saya jadikan proyek STEM. Jadi kami punya proyek Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Salah satunya dengan labu. Beberapa proyek kami lakukan. Nah, ternyata roti labu itu enak banget, Mas. Gitu. Dan itu ternyata relatif rendah itu ya. Karbohidratnya jadi lebih banyak protein. Dan itu bisa digunakan untuk banyak serat, nah bisa digunakan untuk diet-diet khususnya. Gitu. Kita ngajari juga cara ngolahnya. Ya awalnya kalau ngolah kan kita harus ada barangnya dulu dan ternyata ini jadi itu ya influencer yang positif Mas Irfan. Dan meskipun pelatihannya tidak resmi berhasil dan banyak yang terpengaruh. Menggunakan botol-botol apa-apa digunakan untuk nanam-nanam gitu. Dan ternyata gini kita amati masalah trending topik ya di sosmed ya. Kalau mas-mas dan mbak-mbak itu mengamati banyak ibu-ibu yang menanam aglonema dan lain-lain itu kan sebenarnya juga karena pelatihan dalam tanda kutip ya, pelatihan tidak resmi ya. Nah, itu aja tanamannya tanaman yang tidak enak dimakan, sudah gitu harganya mahal ya Mas ya. Nah, seandainya kita mau menggerakkan hatinya, tanaman semacam itu yang kita tanami adalah tanaman makanan. Nah, itu kan sebenarnya lebih banyak lagi manfaatnya. Jadi lebih dari sekedar aglonema karena manfaatnya adalah untuk tubuh juga. Nah, semacam itu memang ini ya Mas kata kuncinya ya terkait dengan pertanyaannya Mas Irfan tadi, perencanaan apakah memang benar-benar pelatihan itu dibutuhkan. Kemudian kedua, agar berhasil itu strateginya melatih untuk di Indonesia khususnya itu tidak hanya teori tetapi perlu juga praktek dan contoh semacam itu. Dan ketika kita sampaikan, saya bisa menghemat ini, ternyata banyak juga teman-teman, oh ya ternyata ini ya, kompos nggak beli, biasanya kompos itu beli 10-15 ribu rupiah,
ternyata bisa bikin sendiri, bisa memanfaatkan botol-botol macam-macam buat nanam-nanam, halaman juga jadi indah dan bisa enak dimakan dan seterusnya. Nah, kalau misalnya nanti mau ditambahi anggrek ya jadi tambah bagus nggak apa-apa. Anggreknya yang membenih sendiri, nah malah justru bisa menghasilkan uang dan seterusnya. Memang itu perlu teknik khusus ya. Seandainya nanti pelatihannya tidak dilakukan, ya atau keterampilannya itu dimiliki tetapi tidak dilakukan. Nah, siapa tahu kita merencanakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan, Mas ya. Contohnya kepada remaja-remaja putri kita berikan latihan terkait jahit menjahit. Ya sekarang itu baju kerudung itu murah banget, Mas. Apalagi pas pandemi ini banyak yang menjual asal BEP saja, balik modal, karena dengan tidak bisa bepergian itu banyak orang tidak beli baju. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya disuruh latihan jahit menjahit pasti nggak laku, Mas, nggak dilakukan, Mas itu. Nah, tetapi yang laku apa? Meskipun di rumah orang-orang kan pada pengen tampil bagus terus ngupdate status, makanya pelatihan yang lebih banyak digunakan dan lebih manfaatnya kan MUA ya semacam itu. Nah, jadi kembali lagi ke pelatihan yang terkait dengan kebutuhan atau misalnya untuk remaja-remaja cowok, nah gimana ngedit video, pelatihan ngedit video langsung dipraktekkan dan bisa dijadikan buat itu konten TikTok atau konten YouTube misalnya semacam itu. Nah seperti itu kata kuncinya adalah filosofi atau dasar munculnya program itu yang memang benar-benar harus urgen, harus suatu yang pelatihan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh calon peserta gitu ya Mas ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih ngobrol di 4 level. Oke. Saya ingin bertanya, Bu, kelebihan dan kekurangan dari model Kirkpatrick ini, Bu. Terima kasih Mas Arma ya. Kirkpatrick ini khusus untuk pelatihan Mas. Nah, ini sekaligus kelemahan dan kelebihannya ya. Kalau misal ya kita terapkan model Kirkpatrick level 1, level 2, level 3 itu untuk evaluasi kebijakan. Nah, misalnya kebijakan pemberian kuota. Ya nggak bisa karena kan step 1, step 2, step 3, step 4-nya nggak ada untuk kebijakan. Jadi karena khusus untuk pelatihan, makanya Kirkpatrick ini memang benar-benar mengevaluasi ke pelatihan doang. Itu ya, itu kelemahannya. Tetapi kelebihannya, karena khusus untuk pelatihan doang, itu yang menjadi keunikannya, akhirnya terfokus banget. Pelatihan itu mulai dari penyelenggaraannya, diobservasi, apakah merubah atau menambah ilmu, level 2, apakah sampai benar-benar bermanfaat meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas ya. Itu sampai level 4 diamati. Nah, jadi kita tuh benar-benar bisa ini ya, kalau menerapkan itu kita sampai bisa ngejudge pelatihan kita itu bermanfaat atau enggak untuk ini ya, untuk kehidupan masyarakat gitu. Untuk terutama penggunanya. Nanti dari sini kalau misalnya oh ternyata pelatihan saya itu dipahami tapi tidak dimanfaatkan. Oh, mesti ini ada yang salah nih. Yang salah apa? Nah, kita bisa mengevaluasi kemudian lain waktu menjadikan pembelajaran kita selaku yang punya gawe, selaku yang punya kerja untuk melihat ya, oh ternyata pelatihannya tidak dibutuhkan, berarti harus ganti pelatihan yang lain seperti yang tadi
pertanyaannya Mas Irfan gitu ya. Semacam itu Mas Arma ya. Jadi fokus banget ke pelatihan ya. Itu kelemahan sekaligus kelebihannya. Kalau dari segi biaya Bu, ini model ini bisa lebih mahal nggak ya Bu? Soalnya kan sampai terlibat jauh gitu untuk mengobservasi atau melihat perubahan perilaku partisipan setelah melakukan pelatihan itu. Terima kasih pertanyaannya Mas. Kalau dari masalah biaya evaluasinya, nah itu tergantung Mas. Kalau pelatihan lingkupnya kecil, seperti ya pelatihan teman-teman atau tetangga sekampung. Nah, kita kan selaku yang punya gawe sekaligus bisa melihat efektivitas efisiensinya ya Mas. Oh ternyata dari 70 orang yang saya ajak gabung di grup, yang menanam itu hanya ini. Nah, ini yang ini sampai bisa menjual. Nah, sementara yang lain hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Yang beberapa orang ini hanya 3 bulan berjalan. Nah, setelah itu enggan. Balik lagi kebiasaan lama, membeli sayuran atau buang sampah tidak dipilah. Sementara 60% lainnya menjadi lebih rapi kebunnya karena sampah-sampah dipilah dan seterusnya. Nah, ini kan kelihatan sekali. Nah, kalau pelatihannya dilakukan dalam skop kecil, insya Allah tidak terlalu banyak uang yang dikeluarkan. Tetapi ketika pelatihannya sudah mulai besar, misalnya pelatihan nasional, untuk menghemat biaya bisa kita kolaborasi dengan lembaga asal, Mas. Apakah memang benar-benar ada beda? Semacam itu. Kalau zaman sekarang, wawancara bisa kita lakukan ya dengan telekonferensi atau FGD dengan Zoom. Nah, jadi tidak banyak biaya yang diperlukan. Nah, tinggal kita cara mendesainnya saja ya untuk melihat itu ya. Kalau nanti seandainya mau self-assessment, peserta itu mengamati dirinya sendiri, ya boleh dan itu bisa dilakukan dengan menyertakan portofolio. Bulan ini sudah bikin apa? Portofolionya disertakan. Videonya kayak, nah, tetapi memang ketika diminta menyertakan portofolionya itu milik sendiri atau milik orang. Nah, itu yang perlu diyakinkan ya. Jangan-jangan itu kebun tetangga yang di video untuk disetor. Nah, seperti itu yang perlu menjadi perhatian untuk untuk pengumpulan portofolio ya. Atau misalnya kalau misalnya pembelajaran ya pelatihan ya performa di kelas dengan divideokan ya, video diri sendiri, memvideo diri sendiri atau ngevlog ya gitu. Itu hanya salah satu strategi saja. Masalah biaya itu bisa didiskusikan, bisa dirembuk dan didesain. Mau hemat bisa, kalau mau tidak hemat, nah atau mau biaya yang cukup besar, berarti nanti yang punya gawe itu mengobservasi setiap peserta, entah meminta pihak ketiga atau meminta bantuan orang-orang lain yang dilatih khusus untuk mengamati apakah memang ada perubahan perilaku atau perubahan kinerja pasca pelatihan. Nah, gitu Mas Arma ya. Semoga menjawab. Terima kasih Bu. Nih, ada yang lain nih Mbak-mbak belum ada suaranya nih. Yang tanya Mas-mas semuanya. Nanti dikira saya bias gender loh. Ya, Mbak Dwi, Mbak Monica, Mbak Nopi, Mbak Foni. Ibu, aku nemu beberapa buku tentang evaluasi pendidikan. Kalau boleh saya ingin share ke grup. Oh ya, gimana? Halo? PowerPoint-nya ya, Mas? Saya nemu beberapa
buku, Bu. Oh ya, Aku nemu beberapa buku tentang evaluasi pendidikan. Kalau Nggih, bisa nggih, untuk jadi nggih. referensi, saya Alhamdulillah. share untuk Nggih. di grup. Oke, terima kasih banyak Mas Arma, matur nuwun sangat nggih.